Semuanya, Assalamualaikum. Perkenalkan, aku Nisrina Fadilah Tamandai, mahasiswi Universitas Indraprasta PGRI, jurusan Pendidikan Fisika. Pada kesempatan ini, aku ingin menunjukkan ke kalian semua percobaan bioakustik. Nah, sebelum memulai percobaan, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih itu bioakustik. Bioakustik adalah ilmu yang mempelajari tentang proses penerimaan pendengaran yang timbul oleh makhluk hidup. Karena bioakustik berkaitan dengan bunyi dan bunyi berkaitan dengan bising, nah untuk itu kita ketahui yuk, apa sih jenis-jenis kebisingan? Jenis-jenis kebisingan dibagi menjadi dua faktor. Yang pertama, berdasarkan spektrum bunyi, dan yang kedua, pengaruh terhadap manusia. Nah, berdasarkan spektrum bunyi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah kebisingan kontinu. Nah, apa sih kebisingan kontinu itu? Untuk kebisingan kontinu dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama adalah wide spectrum. Nah, wide spectrum ini frekuensinya luas. Bising ini relatif tetap dalam batas kurang dari 5 desibel selama setengah detik. Contohnya adalah kipas angin. Yang kedua adalah narrow spectrum. Bising ini juga relatif tetap, tetapi frekuensinya tertentu. Misalkan 500 Hz atau 1000 Hz. Contohnya adalah gergaji sirkular. Selanjutnya ada intermittent noise atau bising terputus-putus. Suara bising ini tidak berlangsung secara terus-menerus, melainkan ada periode relatif tenang. Contohnya lalu lintas, kendaraan, pesawat, kereta api, dan lain-lain. Impulsive noise atau bising impulsif terjadi karena adanya bunyi yang menyentak dan melebihi 40 desibel dalam waktu yang sangat cepat dan biasanya mengejutkan pendengarnya. Contohnya adalah meriam dan senapan. Selanjutnya adalah impulsif berulang. Sama dengan bising impulsif, bedanya dilakukan secara berulang-ulang. Contohnya adalah mesin tempa besi. Lalu sekarang berdasarkan pengaruh terhadap manusia, dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah irritating noise. Irritating noise adalah bunyi yang mengganggu, contohnya seperti mendengkur. Ada masking noise, yaitu bunyi yang dapat menutupi pendengaran dengan jelas, contohnya adalah mesin pabrik, dan damaging noise, bunyi yang dapat merusak fungsi dari pendengaran itu sendiri. Selanjutnya kita akan ke NAB. NAB adalah nilai ambang batas adalah intensitas tertinggi dan merupakan rata-rata yang masih dapat diterima oleh tenaga kerja tanpa mengakibatkan hilangnya daya dengar yang tetap. 85 desibel adalah nilai ambang batas yang masih dianggap aman untuk sebagian besar tenaga kerja. Selanjutnya adalah tujuan percobaan, yaitu mengukur intensitas bunyi yang dihasilkan benda dan membandingkan hasil intensitas bunyi yang dihasilkan beberapa benda. Alat yang digunakan pada percobaan kali ini adalah perangkat handphone. Lalu, bahan-bahan yang digunakan adalah aplikasi Soundmeter yang bisa kalian download di Play Store atau Apple Store dan benda yang menghasilkan sumber bunyi. Berikut langkah percobaannya. Yang pertama, kalian harus mengunduh aplikasi Soundmeter di Play Store atau Apple Store. Yang kedua, kalian harus menentukan sumber bunyi yang akan diuji cobakan. Yang ketiga adalah menguji intensitas suara pada sumber bunyi. Dan yang terakhir adalah membandingkan intensitas suara pada beberapa sumber bunyi. Berikut ini adalah cuplikan video dari hasil pengamatan.
Dari hasil praktikum dapat disimpulkan, bunyi pada blower di ruang asam memiliki intensitas bunyi yang paling besar yaitu 71,5 desibel. Sedangkan bunyi yang dihasilkan oleh printer dot matrix memiliki intensitas yang kecil yaitu 52,7 desibel. Dari hasil data rata-rata tadi, bahwa nilai tersebut masih di bawah nilai NAB, yaitu kurang dari 85 desibel. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa bertemu lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.